tentang pluralitas kita sebagai anak bangsa yang dimana di dalamnya terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan juga agama. Dan kalau ini tidak dikelola secara baik oleh seorang pemimpin, maka memang sangat sensitif dan bisa menjadi bom waktu bagi kekacauan demokrasi di masa depan di Indonesia. Dan ini Anies sudah punya konsep gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Politik Update, kita jumpa kembali. Kali ini kita akan mencoba mengulas satu tema penting, yaitu isu agama. Sebagai calon presiden di pemilu mendatang, Anies Baswedan tentu perlu kita mengetahui bagaimana jalan pikiran soal Anies menyangkut dengan isu-isu yang sensitif ini, karena isu-isu agama tidak hanya menjadi perbincangan di Indonesia tapi juga menjadi satu tema yang terus memenuhi pemberitaan di seluruh dunia di beberapa dekade terakhir. Nah, bagaimana Anies Baswedan menyikapi isu-isu ini, khususnya Islam yang selama ini selalu diidentikan di kalangan Barat. Karena selama ini Barat dan Eropa selalu memandang bahwa Islam adalah agama teroris, Muslim adalah penganut agama yang radikal. Nah, bagaimana pandangan Anies Baswedan menyangkut isu-isu ini? Kita saksikan wawancara berikut ini. The challenge that Indonesia face today is how can we ensure that our democratic process be able to deliver what our independence has promised us. And through education, I think one of the very key issues need to be solved there. And I think I am now would like to focus myself on the area of education, providing a good education for our young Indonesians that would pave the way for a better Indonesia in the future. Politics later may be a choice. Okay, because you are being talked about as a future presidential candidate. I want to come back to that in a moment. But I also want to ask you about whether Indonesia does face a challenge from a hardline version of Islam. You know, we've spent some time on this program in the last few weeks reporting on things like Islamic vice squads being on the beat in Aceh. Is that a threat to your vision of Indonesia? I don't think it's a threat. I think Indonesia have gone through a process of democracy in which the mainstream Muslims believing on the principle of democracy is the majority of people, and it is the strongest power. However, the presence of free media allowed all ideas to emerge, including Islamist idea. However, if you look at the history of our politics in the past 60 years, at the beginning, there was a period in which identity matters a lot in politics. But today, at national politics, identity less matters than it used to be. But at the local level, in which democracy presents only in the past 5 years, after the decentralization, in which local leaders were elected directly by the people. That was the beginning of local politics, and at that time we are seeing identity politics matters. But I think in the long run it will decline. Professor, just finally, are you a presidential candidate of the future? No, I am not. I'm focusing on my university and hope to continue in the area of education. But maybe one day. We'll see how it goes. Luar biasa. Ya, itulah kita sudah saksikan bagaimana penjelasan yang begitu detail dan memukau dari Anies Baswedan, sampai-sampai presenter TV-nya tampak seperti baper melihat kecerdasan intelektual Anies Baswedan, begitu tampak menguasai tema-tema yang seakan-akan presenter tadi ingin menggiring Anies terkait dengan isu-isu Islam radikal yang memang kala itu sedang panas-panasnya di tanah air. Ya, saya mengangkat kembali tema ini karena untuk memperkenalkan kepada publik bahwa inilah pikiran Anies Baswedan tentang negara, bahwa negara dan agama tidak perlu dipertentangkan.
Dan tampak jelas di sini Anies sangat menguasai tema-tema demokrasi, bahkan tema-tema tentang pluralitas kita sebagai anak bangsa yang dimana di dalamnya terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan juga agama. Dan kalau ini tidak dikelola secara baik oleh seorang pemimpin, maka memang sangat sensitif dan bisa menjadi bom waktu bagi kekacauan demokrasi di masa depan di Indonesia. Dan ini Anies sudah punya konsep gagasan. Anies juga menjelaskan bahwa Islam di Indonesia itu adalah mayoritas, Muslim Indonesia adalah mayoritas. Tapi walaupun selama ini ada segelintir atau oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam, yang membuat aksi-aksi provokatif yang memicu pandangan orang lain kepada Islam sebagai agama radikal, sebagai agama sarangnya teroris. Tapi cukup cerdas Anies menjelaskan umat Islam Indonesia itu mayoritas sudah paham prinsip demokrasi. Umat Islam Indonesia sudah tahu cara hidup berdemokrasi, bahkan secara keseluruhan, secara garis besar, rakyat Indonesia ini sudah paham dengan bagaimana saling menghormati di antara perbedaan yang ada. Bukan hanya perbedaan suku, tapi juga perbedaan ideologi, perbedaan agama. Dan memang agama dan negara tidak perlu dipertentangkan. Ibaratnya Indonesia ini adalah rumah yang besar. Kita hidup di dalamnya, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan masing-masing penganut agama punya kamar masing-masing. Dan kita bisa bebas hidup di dalam kamar tanpa mengganggu kamar-kamar yang lain. Kita bisa minum dengan air yang sama. Kita bisa memasak dengan kompor yang sama. Itulah pemahaman demokrasi umat beragama di Indonesia. Tetapi Barat selalu punya sudut pandang yang menggiring opini, membuat framing kepada warga dunia bahwa waspadalah dengan umat Islam, karena Islam adalah agama yang radikal, yang penganutnya banyak terkontaminasi dengan paham-paham radikal. Nah, itu pandangan Barat yang ini juga berhubungan dengan persaingan, karena Barat trauma tidak ingin terulang ketika Islam menguasai peradaban dunia selama ratusan tahun lamanya. Sehingga setelah Barat menguasai peradaban dunia, maka Barat terus membuat framing, terus membuat citra bagaimana Islam tidak terus berkembang dan Islam mendapat citra negatif di warga dunia. Nah, itulah sedikit ulasan. Jadi sekali lagi di sini Anies tidak perlu diragukan tentang wawasan kebangsaannya, tentang bagaimana paham tentang konstitusi Pancasila, dan tentu Anies sudah khatam, tidak perlu lagi dipertentangkan terkait dengan agama. Jadi sekali lagi Anies Baswedan tidak perlu diragukan lagi kapasitasnya sebagai calon pemimpin. Dia punya gaya komunikasi yang hebat, punya relasi internasional yang tidak perlu lagi dipertanyakan, dan tentu sebagai calon presiden kembali kepada kita untuk menentukan siapa yang terbaik untuk bangsa kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.